Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Bayu Priyatna, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Big Data dan Data Analitik. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amda Rizky Dwi Novita dari kelas AK20B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan melakukan tugas untuk memenuhi salah satu tugas praktikum Big Data dan Data Analitik, yaitu dengan menggunakan aplikasi Orange Data Mining untuk melakukan prediksi dengan menggunakan Naive Bayes. Langsung saja, yaitu mengenai dataset. Dataset yang saya pakai yaitu dataset adult. Dataset adult ini merupakan dataset yang berisi informasi sensus penduduk dan pendapatannya. Selanjutnya, Naive Bayes. Naive Bayes ini merupakan metode klasifikasi probabilistik yang berdasarkan pada teorema Bayes. Sedangkan, menurut Osland dan Dehlen atau Kurniawan Afif F tahun 2013, Naive Bayes ini merupakan pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris yaitu Thomas Bayes dengan memprediksi masa depan berdasarkan data dari masa lalunya. Selanjutnya kita buka aplikasi Orange-nya. Lalu kita ke bagian dataset, kita klik. Lalu kita klik 2 kali. Di bagian dataset tersebut terdapat data-data yang sudah ada. Jadi buat kalian tinggal pilih saja data apa yang akan kalian pakai. Karena yang saya sudah jelaskan di awal, saya akan menggunakan dataset adult. Maka kita klik 2 kali sampai dengan muncul warna hijaunya tersebut. Sudah. Lalu kita ke bagian evaluate, kita klik test and score, lalu conversion metric, kita rapihkan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu model, kita klik Naive Bayes karena yang saya gunakan yaitu tentang Naive Bayes. Selanjutnya ke bagian data yaitu data table. Setelah itu kita dari dataset kita tarik ke bagian test and score. Lalu dari test and score tersebut kita tarik ke bagian conversion metric. Untuk Naive Bayes ini kita tarik dari test and score ke bagian Naive Bayes tersebut. Sedangkan untuk data table-nya tersebut yaitu kita tarik dari dataset ke bagian data table. Nah, untuk di bagian data table ini kita klik 2 kali langsung kita bisa lihat di bagian data table ini ada bagian Y yang akan kita prediksi apakah dia kurang atau sama dengan 50K atau lebih dari 50K. Dan di bagian data table ini terdapat usia, jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Mungkin bisa kalian lihat, dan di sini juga masih terdapat banyak data ya. Bisa kalian lihat. Baik, selanjutnya langsung saja ke bagian test and score. Di bagian test and score ini menerima input data dan learner yang ada di model dan kita bisa mendapatkan hasil akurasi sebesar 0,903 atau sekitar 90,3%. Untuk number of false-nya yaitu kita 10 karena ini kita kelas 10 dan random sampling-nya juga 10 sedangkan training set size-nya 66%. Baik, langsung saja kita lihat di conversion metric. Di bagian conversion metric ini adalah hasil klasifikasi yang dimana ada salahnya di bagian 3987 karena dia
di bawah 50K dan terdapat kesalahan juga di bagian 1740-nya. Baik, jadi bisa kita lihat di bagian test and score, kita klik langsung ke data table, maka muncul, langsung kita klik. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya, yaitu tadi ya, sudah diklik data table-nya, maka ada dua kolom. Yang pertama yaitu aktual yang harusnya kita prediksi, dan ada kolom net base yaitu prediktifnya, yaitu yang kita prediksi. Selanjutnya, kalau seandainya dua-duanya sama, maka hasil yang data sudah kita training, yaitu hasilnya benar dan sama prediksinya. Jikalau berbeda, maka prediksinya tersebut akan salah, dan kemungkinan di bagian probabilitas untuk yang lebih besar dari 50K ini kemungkinan cuman ada 0,767124, sedangkan untuk yang 50K ini dia lebih kecil atau sama dengan, karena kemungkinan hanya 0,232876. Nah, untuk bagian fault ini apa sih? Di bagian fault ini tuh merupakan berapa kali data atau berapa kali kita melakukan training ulang di tiap-tiap fault akan menghasilkan angka yang berbeda-beda. Kita bisa lihat untuk di bagian faultnya, yaitu terdapat ada yang 1, ada pun yang 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 10, karena kita tadi sudah menggunakan sampai dengan data yang ke-10. Mungkin cukup sekian dari pembahasan yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.